Shalom. 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 Puji nama Tuhan, lewat kasih kemurahan Tuhan yang begitu baik atas kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita bisa merasakan ibadah lewat pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Biar sidang jemaat kita nikmati hadirat Allah, kuasa daripada Allah senantiasa diberikan kepada kita. Mungkin yang datang pada pagi hari ini di rumah merasakan ada beban, ada segala sesuatu, Tuhan akan nyatakan semua kasih-Nya, dan saya percaya kemuliaan Allah akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Sebelum kita ibadah, kita serahkan semua dalam tangan Tuhan dan kita akan berdoa. Segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkaulah Tuhan segala raja di atas segala raja, yang baik, yang menolong, yang memberkati kami, bahkan memulihkan kami dalam kondisi apapun dunia ini Tuhan. Kasih-Mu selalu ada untuk kami, dan kami bersyukur untuk semua itu. Kiranya sidang jemaat-Mu dan kami semua Tuhan merasakan bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, mampu menolong, memberkati kami Tuhan. Terima kasih, layakkan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin dekat tinggal bersamamu, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang wajah-Mu. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, amin. Memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin
dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Begitu ajaib Allah kita, Allah yang selalu menolong, Allah yang selalu memberkati kita, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Pujikan dengan sungguhan hati bahwa Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang tak tertandingkan. Haleluya. Kekuatan dan kebesaran hanya bagi Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku, senyum dan pengharapan, dan kuserahkan rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau. Bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Dia patut untuk ditinggikan karena Dia adalah Allah yang sangat heran dan ajaib. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita, kehidupan kita hanyalah kepada Dia. Kita berharap, Tuhan, inilah hidupku.
kerinduanku bagimu Tuhan. Jadikan kami terang. Amin. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kegiatan ibadah online sepekan GSJPDI Ebenezer. I have searched many years on end. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan bantuan doa, dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor 0852 1777 5570 agar kami dapat mendoakan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Kesehatan diri sendiri adalah kesehatan Indonesia. Karena itu, mari kita selalu terapkan protokol kesehatan dan melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Gembala Sidang dan pengurus GSJPDI Ebenezer mengucapkan selamat ulang tahun kepada sidang jemaat yang berulang tahun pada bulan Februari 2021. In His name
Demikian warta Ebenezer pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu di dalam doa, dan biarlah Tuhan tolong kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan pada kesempatan ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau sudah kembali memberikan kekuatan kesehatan bagi kami Tuhan, kesempatan untuk kami boleh ada di dalam ibadah raya pagi hari ini Tuhan. Ada satu sukacita sekalipun kami menghadapi banyak hal, banyak masalah, tetapi Engkau yang selalu akan memberi kekuatan, Engkau yang akan memberikan Bapa dalam surga kesempatan untuk kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh Bapa hidup semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu di saat kami akan diam di dalam rumah-Mu Tuhan, maka pemeliharaan itu akan terus nyata bagi kehidupan kami, sekalipun menghadapi masalah atau krisis yang ada ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau mengurapi setiap pribadi yang mendengarkan Tuhan. Sidang jemaat-Mu juga kami hamba-Mu Engkau urapi Tuhan, supaya semua itu boleh berkenan dan sesuai kehendak daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih kuasa-kuasa dalam bentuk apapun yang masih berusaha untuk mengganggu, menggagalkan, membimbangkan, bahkan menolak firman-Mu. Kami mengundang kuasa nama-Mu, usirkan semua kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu di mana-mana tempat yang juga ada dalam ibadah baik streaming, baik online ataupun mereka sudah ada dalam ibadah. Semua Engkau berada di antara mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu, kami buka hati untuk Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tentunya kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan bagi kita untuk kita bisa ada dalam ibadah, dan biarlah kemurahan Tuhan itu kita manfaatkan sebaik-baiknya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak untuk kita melihat di dalam situasi pandemi ini, situasi yang sedang melanda di tengah-tengah dunia, tapi pemeliharaan itu tetap ada selama krisis itu. Dan kita boleh merasakan juga bagaimana Tuhan memelihara kita hari-hari ini dan kita sebagai orang percaya tapi jangan meninggalkan Tuhan, tapi semakin dekat Saudara dikasih Tuhan, masa pandemi COVID-19 ini sudah berjalan 1 tahun dan ini selain menimpa aspek kesehatan lewat COVID-19 ini juga mengenai aspek yang lain, ekonomi. Terjadi kesulitan di dalam perdagangan, mungkin produksi berkurang, dan bahkan beberapa perusahaan harus tutup lebih dahulu, dan penghasilan juga menurun, bahkan ada yang kena PHK. Sehingga seolah jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan itu semakin bertambah
dan lain-lain. Ya. Tentunya hal ini juga berimbas kepada kehidupan umat Tuhan. Tetapi sebagai orang yang percaya, adalah janji Tuhan kita tetap terpelihara selama masa krisis ini. Amin. Untuk itu mari kali ini firman Tuhan kita akan ambil satu kisah yaitu pemeliharaan Tuhan kepada Nabi Elia selama 3,5 tahun. Waktu itu tidak ada hujan di Israel. Dan saat itu Ahab menjadi raja Israel. Istrinya bernama Isabel. Dan Ahab itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan saat itu. Karena Isabel mengajak rakyat Israel menyembah kepada Baal, kepada Asyera. Sehingga Tuhan marah dan mengutus Elia kepada Ahab untuk menyampaikan bahwa hujan tidak akan turun selama 3,5 tahun. Wah, Ahab tentunya marah besar itu. Karena menyampaikan bahwa itu hujan tidak akan turun selama 3,5 tahun. Ahab marah kepada Elia. Tetapi saat Ahab marah kepada Elia, Tuhan menyuruh Elia untuk bersembunyi di Sungai Kerit. Di situ Tuhan telah menyuruh burung-burung gagak untuk mengirim roti, mengirim daging. Dan saat itu cuaca begitu panas. Tanah mulai kering. Karena tidak ada hujan, panas, jadi kering dan gersang. Hujan tidak datang-datang. Ternak banyak yang mati karena kepanasan. Pertanian gagal panen. Rakyat sangat menderita sekali. Nanti saudara membaca kisah ini di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 16 ya. Nanti saudara baca di rumah kisah ini berulang kali, nanti saudara bisa mengerti dan memahami bagaimana kerjanya Tuhan terhadap Elia ini. Disuruh pergi Sungai Kerit. Di sini sampai Sungai Kerit kering. Jadi disuruh ke Sungai Kerit waktu Ahab marah, Tuhan perintahkan bersembunyi di Sungai Kerit. Tapi di situ Tuhan pelihara dengan burung gagak tadi. Tetapi di saat Sungai Kerit itu kering, ini satu masalah, kering. Tapi Tuhan menyuruh Elia ke Sarfat. Di situ ada janda miskin yang disuruh Tuhan untuk memberi makan Elia. Tuhan berbuat mujizat sehingga tepung yang hanya sedikit tidak habis, minyak sedikit tidak kurang. Ini mujizat berlangsung sampai hujan turun ke atas bumi lagi. Jadi saudara dikasihi Tuhan. Ini dalam 1 Raja-Raja 17 1 sampai 6 ini bukan pengalaman Nabi Elia saja, tapi juga ini menjadi pelajaran kita umat Tuhan saat ini.
menghadapi masa-masa yang sulit ini. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi disuruh sembunyi sungai Kerit, tapi Tuhan tolong. Ya. Tapi sungai Kerit kering, tapi Tuhan perintahkan pergi ke Sarfat. Sana ada janda. Elia tetap terpelihara. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan ajak untuk melihat ada 7 rahasia bagaimana kita bisa tetap terpelihara selama masa krisis. Seperti Elia tadi. Ya. Nah ini. Ya, yang pertama yaitu Tuhan berfirman. Ya. Jadi pertama kali Tuhan berfirman. Ya. Ketika Raja Ahab tadi marah kepada Elia, Tuhan menyuruh Elia bersembunyi di sungai Kerit. Ketika sungai Kerit kering, menyuruh ke janda Sarfat tetap terpelihara. Apakah Elia seorang nabi lalu Tuhan berfirman? Memang seharusnya demikian. Seorang nabi ya akan mendapat firman nubuatan atau penglihatan. Atau sering disebut marifat. Sekarang apakah hanya Elia yang mendapat firman? Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa mendapat firman Tuhan? Nah ini, justru untuk menghadapi masalah-masalah, katakan paceklik ini, ya, seperti Elia, ya. Yang pertama yaitu Tuhan berfirman ini. Ya, ini saudara dikasih Tuhan yang perlu kita perhatikan pertama kali. Zaman dahulu Tuhan berbicara kepada para nabi, ya, bagaimana ya, dengan zaman modern ini, apakah Tuhan masih berbicara? Nah, saudara dikasih Tuhan, ini kita perlu tahu, ya. Tuhan juga mau berfirman kepada kita semua. Dan ini Tuhan sudah nyatakan bagi kita, inilah kemurahan daripada Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada kita semua tanpa kecuali sesungguhnya. Dan Tuhan tidak pernah membedakan orang. Roma 2 ayat yang ke-11. Ya. Roma 2 ayat yang ke-11. Sebab Allah tidak memandang bulu siapa aja. Ya. Jadi Tuhan juga mau berbicara pada kita pada zaman modern ini. Atau seringkali istilah zaman now. Seperti seorang bapak omong dengan anaknya. Ya, secara nyata. Itulah. Juga Tuhan berbicara kepada kita. Ya. Tuhan bisa berbicara dengan cara yaitu suara yang bisa diperdengarkan oleh telinga. Atau istilahnya saya tanya itu secara audible. Nyata kedengaran. Ya. Nanti saudara baca dalam 1 Samuel 1 ayat 21. Samuel tidur, ada suara, ya Samuel, dia bangun, dipikir yaitu Nabi Eli. Ya. Tidur lagi sudah, kamu tidur, aku ndak manggil kamu kok. Ya. Tidur, ada suara lagi, Samuel. Ya. Datang lagi ke Imam Eli, aku ndak manggil kamu kok. Ya. Sampai beberapa kali. Tapi akhirnya yaitu bahwa sesungguhnya Tuhan berbicara langsung kepada Samuel dan didengar secara nyata atau secara audible tadi.
Ya, nanti saudara baca 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Tetapi yang kedua juga, kalau tadi audible saya tanya tadi gampang, secara non audible. Tuhan berbicara di dalam hati kita. Ya. Tuhan berbicara di dalam hati kita. Ya. Roma 2:14-15. Roma 2:14-15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat yang ke-15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, ini jadi bisa secara nyata dengar, ya, tapi juga ya secara ya non audible Tuhan berbicara di dalam hati kita ini. Ya. Tuhan bisa berbicara lewat apa? Nah, ini. Tuhan bisa berbicara lewat pembacaan Alkitab. Huruf-huruf yang kita baca, huruf yang mati jadi hidup. Ya. Logos jadi rema. Ya. 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. 2 Korintus 3 ayat 6. Ya. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang terus mematikan, tapi roh menghidupkan. Ya. Jadi Tuhan berbicara lewat pembacaan Alkitab, di mana Roh Kudus berperan, maka huruf-huruf yang mati itu menjadi hidup, bahkan menjadi pengalaman dalam hidup kita ini. Tuhan bisa berbicara lewat pendengar khotbah. Ya, di mana ada seorang hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam khotbahnya. Yang ketiga, Tuhan bisa berbicara sesaat kita membaca renungan atau bacaan rohani, sehingga hati bisa semakin mantap. Ya, ada renungan semakin mantap. Yang keempat, Tuhan bisa berbicara lewat nasihat dari pemimpin rohani, orang tua rohani atau orang tua kita, sehingga kita bisa menjadi yakin. Kolose 3 ayat yang ke-16. Kolose 3 ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Yang kelima, bisa lewat peristiwa atau kejadian di mana Tuhan mau menegur ataupun meneguhkan kita. Jadi Tuhan bisa berbicara, ya, kalau kita perhatikan ini. Juga keenam, Tuhan bisa berbicara ketika berdoa. Maka hati ini menjadi mantap. Menjadi mantap waktu berdoa. Hati bisa menjadi mantap. Di mana Tuhan ya, lewat Roh Kudus ya, saat berdoa ya, menjadi mantap. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Juga bisa lewat puasa. Di mana Tuhan menyatakan kehendaknya.
puasa yang benar bukan puasa cuma tidak makan, tidak minum aja, tapi mencari kehendaknya Tuhan. Di mana Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Itulah kalau kita berpuasa benar itu mencari kehendaknya Tuhan. Di mana firman Tuhan itu pasti akan dinyatakan. Ya, ini saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini perlu diperhatikan. Nah, di dalam mencari kehendak Tuhan, yang penting adalah sikap hati kita. Amin. Ya. Di dalam mencari kehendak Tuhan, yang penting adalah sikap hati kita. Yang pertama, kita mau bertanya dan mencari hadirat Tuhan. 1 Tawarikh 16 ayat 11. 1 Tawarikh 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ya. Ini. Jadi di dalam mencari kehendak Tuhan yang penting sikap hati kita. Bertanya-tanya mencari kehendak Tuhan. Dan yang kedua yaitu dalam mencari kehendak Tuhan kita harus mempunyai hati yang lembut. Jangan keraskan hati. Ibrani 3 ayat 7. Ibrani 3 ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Ya. Ayat yang ke-15. Tapi apa dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ya. Kemudian pasal 4 ayat yang ke-7. Pasal 4 ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari yaitu hari ini. Ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu. Jadi di dalam mencari kehendak Tuhan yang penting sikap hati ini. Bertanya. Mencari hadirat Tuhan. Tidak mengeraskan hati. Tapi lemah lembut. Dan yang ketiga mau taat. Dan menuruti perintah Tuhan. Ya. Jadi dalam mencari kehendak Tuhan sikap hati kita. Sampai mau taat. Menurut apa perintah Tuhan. Yeskiel 11 ayat yang ke-19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Hati yang lain. Bukan renovasi. Hati yang lain. Dan roh yang baru. Di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Dan memberikan mereka hati yang taat. Jadi kalau hati tidak keras, hati yang lembut, maka kita bisa taat kepada firman Tuhan, ya, kepada perintah Tuhan. Ya. Yeskiel 11 tadi pasal 36. Maaf, Yeskiel pasal 36 ayat 26. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Nah sekali lagi, hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuh hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi di dalam mencari kehendak Tuhan yang penting sikap hati kita. Sampai mau taat menurut apa perintah Tuhan. Ini bisa kalau hatinya tidak keras hati. Jadi hari ini berapa kali dia hari ini kalau engkau mendengar jangan keraskan hati.
Kalau kerasanya nggak mungkin bisa taat. Ya. Ini dibutuhkan saat-saat sekarang. Ini di saat menghadapi krisis. Ya. Seperti Elia taat, gitu. Mendengar taat. Ya. Disuruh pergi ke sungai Kerit. Ya. Dia tahu sungai Kerit itu. Tapi di sana dia taat. Disuruh pergi ke janda di Sarfat, iya taat. Nah, ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Tentunya pada waktu kita mendapat perintah Tuhan, seringkali kita mungkin suka bingung. Apa ini benar suara Tuhan? Ya. Karena memang ada 3 macam suara. Ya. Yang pertama suara Tuhan itu pasti benar. Suara diri sendiri, yaitu suara manusia, bisa benar, bisa salah. Suara setan pasti salah dan menyesatkan. Biar kadang kelihatannya baik, tapi menyesatkan. Ya. Karena itu, saudara dikasih Tuhan, kita bisa mengecek suara yang mana yang benar. Ya. Mengecek dengan cara apa? Yang pertama, apakah sesuai dengan firman Tuhan? Ya. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalanku. Itu ngecek, bisa dicek. Benar apa enggak? Ya, itu dicek sesuai dengan firman Tuhan. Apakah juga dimantapkan atau diteguhkan oleh Roh Kudus? Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi mengkuatkan ini, diteguhkan oleh Roh Kudus tadi. Akan mengingatkan kamu ya, akan firman Tuhan yang sudah pernah disampaikan. Ini saudara perhatikan ya. Firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus itu seperti sepasang rel kereta api. Betul? Jalannya sama, yang seiring. Kalau 2 rel ini ya enggak sejajar, ya, jungkel kereta api itu. Ya. Demikian firman dan Roh Kudus seperti sepasang kereta api yang seiring, yang sejalan, yang sinkron dan sejajar. Ya. Jadi firman Tuhan dan Roh Kudus tidak bisa bertentangan. Ya. Enggak bisa. Jalannya sejajar. Jadi kita membutuhkan firman Tuhan dan Roh Kudus dalam kehidupan ini. Ya. Ketika mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, ada proses ya, untuk kita belajar di awal. Mungkin bisa salah, mungkin kurang tepat, tapi jangan putus asa. Terus belajar. Ya. Yang semakin lama semakin mahir, semakin tepat, semakin sering.
Jadi kita terus belajar dan roh kita makin diasah, makin lama makin mahir. Kisah Rasul 21 ayat 4. Ya, ini belajar awal permulaan mungkin bisa salah. Tapi jangan putus. Kisah Rasul 21 ayat 4. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Ya, jangan pergi ke Yerusalem. Ya. Ayat 10-11. Kisah 21 ayat 10-11. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ya. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Jadi semakin hari semakin bisa ngerti, ya, semakin katakan bisa mahir. Ya. Jadi kita terus mau belajar, ya, dan roh kita diasah makin lama makin pinterlah, ya, makin mahir. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Di dalam Yesaya, ya, ya, kalau kita mau terus belajar, ya, kita semakin mahir, ya, dalam mendengar suara Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi kita mau terus belajar. Murid itu kan mau terus belajar. Sehingga semakin mahir. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi menghadapi, ya, saat krisis ini, yang pertama perhatikan di mana Tuhan berfirman tadi. Yang kedua, ya, Tuhan akan bahkan telah menolong. Ini. Setelah mendengar firman tadi, ya, yang kedua yaitu Tuhan akan dan telah menolong. Dalam 1 Raja 17 ayat 4 kita bacakan kembali. Dalam 1 Raja 17 ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi di sini kita melihat, ya, dalam 1 Raja 17 ayat 4 tadi dikatakan bahwa burung gagak telah kuperintahkan. Ya. Jadi sebetulnya di sini Elia belum sampai di tempat itu, tapi di sini Tuhan sudah menolong, sudah memerintahkan, sudah kuperintahkan. Ya. Juga dalam 1 Raja 17 ayat yang ke-9, ya, waktu itu waktu disuruh ke Krit, tapi Tuhan sudah memerintahkan, tadi dikatakan kepada burung gagak, ini sudah menolong. Elia belum sampai di sungai Krit, tapi Tuhan sudah menolong, memerintahkan kepada burung gagak. Kalau kita baca lagi 1 Raja 17 ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi masih di Krit, sungai Krit, sudah kering nanti, nggak ada air, sudah kering. Ya.
Tapi sudah diperintahkan kepada janda Sarfat tadi. Elia belum sampai di Sarfat, tapi Tuhan sudah menolong. Amin. Sudah menyuruh janda Sarfat itu memberi makan. Ya. Jadi inilah luar biasa, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, sebelum Elia sampai sungai Kerit, Tuhan telah menolong. Ya. Sudah memerintahkan burung gagak tadi. Ya. Saudara dikasihi Tuhan. Sebelum Elia sampai kota Sarfat, Tuhan telah menolong Elia. Memberitahu kepada janda Sarfat, beri makan. Itu sudah, saudara, bukan sudah sampai baru dikasih. Tidak. Pertolongan Tuhan sudah terlebih dahulu. Tinggal kita mau peka atau tidak, mau taat atau tidak. Kenapa bisa seperti ini? Tuhan bisa bekerja seperti ini. Sebab Tuhan tidak dikuasai waktu. Justru Tuhan menguasai waktu. Dia adalah Alfa dan Omega. Itu hebatnya Tuhan. Beda dengan manusia yang dikuasai waktu. Manusia tidak bisa menguasai waktu. Ya. Manusia hanyut di dalam waktu. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Untuk itu mari, sekalipun kita menghadapi masa seperti ini, firman Tuhan nomor 1. Seperti Elia taat. Ya. Tuhan sudah menolong kita, amin. Ingat, sekalipun seperti Elia, ya, belum sampai Kerit, belum sampai Sarfat, sudah memerintahkan. Tuhan memerintahkan untuk memelihara kita di masa sulit ini, amin. Firman Tuhan, perhatikan. Kejadian burung gagak di sungai Kerit, ya, tadi belum terjadi, ya, tapi Tuhan sudah menyediakan. Demikian waktu janda Sarfat. Sekali lagi saya tekankan ini. Karena Allah menguasai waktu. Allah yang mengatur segala keadaan. Untuk itu, yang ketiga, kita harus percaya dan taat. Kalau Tuhan sudah menolong kita, sudah memerintahkan, percaya dan taat. Percaya dan taat ini satu paket. Orang yang percaya sungguh akan taat. Sebaliknya orang yang taat itu bergerak karena percaya. Seperti Elia percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Dia harusnya tahu, pergi sungai Kerit, ya, sungai kecil. Ya. Tapi dia percaya. Tuhan sudah katakan kepada dia, baik di sungai Kerit atau kepada Sarfat itu sudah dikatakan, ya, bahwa Tuhan menolong. Dia percaya dan taat. Jadi kalau Tuhan suruh bertindak, kita harus bertindak. Iman tanpa perbuatan itu mati. Dalam Yakobus dituliskan. Tetapi sebaliknya kalau Tuhan menyuruh kita diam, kita pun juga diam. Jangan bergerak. Sakarepe dhewe. Iman berani menyerah penuh kepada Tuhan. Ya, kita baca dalam Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya. Jadi tanpa percaya dan taat, maka orang akan berjalan dengan kekuatannya,
dengan kemampuannya, dengan kepandaiannya sendiri akan keluar dari rel rencana Tuhan. Hidupnya akan gagal. Saudara dikasihi Tuhan. Sebaliknya, kalau kita percaya dan taat, maka kita akan menemui relnya sama sampai di stasiun, yaitu stasiun yang Tuhan sudah rencanakan. Jadi kalau kita percaya dan taat, kita akan menemui atau sampai kepada stasiun rencana Tuhan yang luar biasa. Ketaatan biasanya tidak langsung hal yang besar. Tapi belajar dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana, baru kemudian Tuhan akan mempercayakan dalam hal yang lebih besar. Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat ke-10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita periksa sampai di mana ketaatan kita. Sampai di situ Tuhan mau menuntun hidup kita. Sampai di mana iman percaya kita. Sampai di situ Tuhan mau bekerja lewat hidup kita. Jadi bagian kita yaitu percaya dan taat, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya Tuhan. Dia akan melakukan mujizat. Dia akan melakukan pertolongan. Dia akan melakukan pemeliharaan. Dia akan melakukan kesembuhan. Dia akan melakukan kemenangan dan lain-lain. Jadi lewat ketaatan dan percaya, maka Tuhan bisa bekerja sama dengan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Amin. Kita sekarang lihat cara Tuhan menolong. Cara Tuhan menolong. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 3-5. Ayat 3-5. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. 4. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. 5. Lalu ia pergi. Taat, percaya. Ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kisahnya Elia ini. Ini cara Tuhan menolong. Cara Tuhan menolong. Saudara perhatikan. Kalau saudara melihat di peta, kita bandingkan sungai Yordan dan sungai Kerit secara bersama-sama. Kenapa Tuhan menyuruh Elia ke sungai Kerit dan bukan ke sungai Yordan? Sungai Yordan itu dikatakan sungai Yordan, kita tahu itu sungai yang besar. Kayak berantas gitulah. Di mana ada sumber air di bagian hulunya. Dari mana pokoknya saya nggak tahu, saudara tahu kali. Sungai ada hulunya di sana. Jadi sungai Yordan ini, kalau bahasa Inggrisnya itu sudah disebut river. Besarlah
sungai kayak berantas. Ya, ada hulunya, ada mata air hulu ya itu. Dan sungai ini terkenal dan disebut 82 kali. Sehingga kalau pergi ke sungai Yordan disuruh sungai pasti terjamin airnya banyak ya, dan lain sebagainya ini. Tapi Tuhan perintahkan ke sungai Kerit ini. Ya. Sungai kecil merupakan anak sungai. Ya. Hanya mengalir pada musim tertentu, tidak memiliki sumber air. Dan tidak terkenal, hanya dituliskan 2 kali. Jadi belum tentu kalau pergi ke sungai Kerit belum tentu terjamin. Tapi kalau suruh pergi ke sungai Yordan gede, airnya banyak, gak mungkin kering, itu pasti terjamin. Tapi kenapa Tuhan perintahkan Elia pergi ke sungai Kerit? Justru di sungai Kerit Tuhan sudah memerintahkan burung-burung gagak ke sana. Tuhan bisa memakai apa saja. Jangan meremehkan. Dan jangan pernah membatasi cara Tuhan menolong kita. Allah mau menunjukkan bahwa sumber kecil bisa memelihara kita. Sungai Kerit ya, kecil bisa memelihara Elia. Kalau Elia ke sungai Yordan mungkin lebih terjamin. Oh ya, rasanya lebih mantap, lebih jauh. Tapi imannya mati. Justru di sungai Kerit imannya makin kuat, harapnya kepada Tuhan makin teguh. Demikian juga saat kita sedang menghadapi masa-masa krisis seperti ini, Tuhan izinkan supaya iman kita lebih kuat, lebih teguh. Kalau tidak, enak-enak aja. Ini perhatikan. Kalau Tuhan izinkan semua terjadi, kita tetap bersyukur. Tuhan seperti tempatkan kita seperti Elia di sungai Kerit. Ya. Tapi saat ini iman kita akan tumbuh. Amin. Kita punya pengharapan yang makin teguh kepada Tuhan. Juga lewat janda Sarfat. Tuhan sudah memerintahkan untuk membela Elia. Sebab Tuhan bisa memakai siapa saja. Sehingga jangan meremehkan, jangan pernah membatasi cara Tuhan menolong kita. Allah mau menunjukkan bahwa mujizatnya masih berlaku sampai sekarang. Amin. Ya. Oh, luar biasa pemeliharaan Tuhan. Oh, sangat luar biasa. Haleluya. Ya. Kita bisa merasakan ini. Ya. Allah masih menunjukkan bahwa mujizat masih berlaku. Juga kalau Elia pergi ke Obadja, enggak pergi ke tempatnya janda Sarfat, pasti Obadja akan menerimanya dengan senang hati. Dan hidupnya Elia pasti lebih terjamin. Tapi imannya Elia akan mati. Justru ketika Elia di Sarfat, imannya bangkit, imannya hidup, dan ia melihat mujizat setiap hari. Saudara, seringkali kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Justru ketika jalan Tuhan tidak terpikir, ya perhatikan, jalan Tuhan tidak terpikir, maka Tuhan mau menyatakan kuasanya yang tidak terbatas. Ya, Yesaya 55:8-9. Sebab rancanganmu bukanlah rancanganmu, rancangan dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Inilah saudara yang dikasih Tuhan.
sumber kecil ya, bisa memelihara kita. Jangan pernah membatasi cara Tuhan menolong kita. Saudara dikasihi Tuhan. Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja. Ya, ini saudara dikasihi Tuhan. Nah, yang kelima, dipelihara dari hari ke hari. Di dalam masa krisis, seperti Elia tadi, ya, menghadapi masa krisis, dipelihara dari hari ke hari. 1 Raja-Raja, ya, 17 ayat 6, kita kembali. 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Ya. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung akan membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya. Ini saudara, tiap hari Tuhan memelihara Elia hari demi hari. Kenapa kok Tuhan suruh burung gagak? Kenapa kok burung gagak yang disuruh Tuhan? Karena Tuhan ingin menunjukkan kalau Tuhan memelihara burung gagak, apalagi umat manusia, apalagi kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Amin. Lukas 12 ayat 24. Lukas 12 ayat 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Kenapa burung gagak di sini? Ya. Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 147 ayat 9, Mazmur 147 ayat 9, dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya. Waktu ya memanggil, waktu berteriak gitu. Dan juga kenapa Tuhan memakai janda salpat sebagai saluran berkat bagi Elia. Karena Tuhan mau menunjukkan kalau Tuhan bisa memelihara hari demi hari, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Itu dituliskan dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-34. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Siapa yang tahu besok bagaimana keadaan, kejadian apa? Enggak ada yang tahu ini. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi kalau kemarin kita dipelihara Tuhan, hari ini juga Tuhan pelihara kita. Besok juga Tuhan akan pelihara kita. Amin. Kita tidak tahu wabah ini, pandemi COVID-19, sampai kapan. Tapi satu yang kita tahu, bahwa Tuhan pelihara kita hari demi hari. Amin. Sebab Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Jadi jangan mau diikat, dicengkram kekhawatiran. Ya, karena kekhawatiran tidak bisa menambah sehasta dari umur kita, nggak bisa. Dan hal yang keenam, ya, kita harus bisa ada istilahnya apa, masa teduh, bersendiri dengan Tuhan. Ya. Memang masa pandemi ini membuat roda perekonomian semakin lambat berputar. Kegiatan semakin terbatas atau dibatasi. Dianjurkan
neng omah ae. Ya, istilahnya kan gitu. Ya, stay at home. Ya, untuk mencegah penularan. Tapi itu semua kita harus lakukan, tapi jangan sia-siakan waktu yang ada. Gunakan semaksimal mungkin sekalipun dalam masa ini. Jangan malah terikat kesukaan dunia ya, yang akhirnya dicengkeram dosa. Hidupnya menjadi mundur. Ya. Jadi waktu pandemi ini bisa menjadi masa pengereman atau menjadi masa pengeraman. Ya. Pengeraman tahu ya, telur diram jadi netes. Kita gunakan agar waktu ini menjadi berguna, baik untuk bersekutu dengan keluarga lebih banyak, bersekutu keluarga, bersekutu dengan Tuhan. Ya. Waktu yang ada pakai bersekutu dengan Tuhan. Pakai tadi untuk mendengar suara Tuhan, salah satunya adalah banyak membaca Alkitab. Banyak berhubungan dengan Tuhan, banyak berdoa. Dan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Nanti kalau Tuhan izinkan masa pandemi selesai, sesudah pandemi selesai akan muncul dua macam atau dua jenis manusia. Yang pertama makin indah, makin cinta Tuhan, makin berkobar-kobar dalam ibadah, dalam pelayanan. Sebab menggunakan waktu yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Tapi yang kedua sesudah pandemi selesai akan muncul yaitu kehidupan yang makin dingin, makin mundur, akhirnya padam. Sebab memakai waktu yang ada untuk hal-hal yang tidak benar alias dosa. Ya. Perlahan tapi rohanya pasti akan mengalami kematian. Jadi ada dua pilihan. Ada dua pilihan keputusan yang ada di tangan kita saat ini. Pilihlah masa pandemi ini menjadi masa, saya katakan tadi, pengeraman. Satu kali telur yang dirami menjadi anak ayam yang hidup. Amin. Gunakan waktu, jangan mengeluh. Jangan ini dan itu. Gunakan waktu. Tadi ada 7 hal. Gunakan waktu yang ada. Kalau itu semua rencana Tuhan, kita mau ngapa? Mau melawan gak bisa. Gunakan waktu ini. Semakin indah. Ya. Kalau saat ini kita menggunakan waktu yang baik. Tapi kalau tidak nanti akan makin dingin dan mundur. Jadi biar kita ambil satu keputusan. Di masa pandemi ini, saya katakan masa pengeraman, satu kali nanti akan menjadi anak ayam yang hidup. Kehidupan terus bertumbuh dalam sisi yang rohani. Dan yang ketujuh, hal yang ketujuh, atau saya katakan tadi 7 rahasia. Bagaimana kita bisa tetap terpelihara selama masa krisis ini. Yang ketujuh yaitu dari iman kepada iman. Air sungai Kerit makin lama makin surut. Habis. Selama 3 tahun. Habis. Akhirnya nanti menjadi kering. Dan sudah itu Tuhan berfirman agar Elia pindah ke kota Sarfat. Jadi kalau pintu satu tertutup, Tuhan akan buka pintu yang lain. Amin. Ini di masa ini kita harus jalan satu tertutup, Tuhan buka pintu yang lain. Iman harus meningkat. Kenapa?
Iman dari mendengar firman. Banyak mendengar, meningkat. Sebab tersedia pertolongan Tuhan yang lain. Kalau satu tertutup, Tuhan buka yang lain. Dan Tuhan mempunyai jadwal pertolongan berikutnya. Ini tertutup. Tuhan punya jadwal lagi ini. Tertutup. Tuhan punya jadwal lagi. Asal tadi 7 hal Tuhan penuhi. Kita penuhi. Ya. Mungkin ada yang sungai Keritnya mulai surut. Ya. Dalam kehidupan apa-apa yang ada kita mulai surut. Ya. Mungkin semakin habis. Ya. Tapi jangan mengandalkan yang kelihatan. Andalkan Tuhan. Jangan menaruh harap pada berkat Tuhan, tapi menaruh harapan kita kepada yang memberi berkat. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi jangan pernah membatasi caranya Tuhan. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Sebesar apa iman kita atau wadah iman kita, sebesar itulah kita akan menerima pertolongan, menerima pemeliharaan, menerima mujizat, menerima kesembuhan dan lain-lain. Dan jangan mau logika kita membatasi iman kita, enggak logis, sehingga membatasi iman kita. Jadilah menurut imanmu. Elia hidup dari iman kepada iman. Hidup kita juga dari iman kepada iman. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Roma 1 ayat yang ke-17. Roma 1 ayat yang ke-17. Karena sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, saudara dikasih Tuhan. Jadi secara jasmani, Elia dipelihara Tuhan dengan roti dan air. Tetapi secara rohani, ini juga berarti Tuhan memelihara rohani kita dengan roti firman Tuhan. Sehingga kita dikenyangkan juga air sukacita Roh Kudus yang menyegarkan jiwa kita. Itu yang didapat oleh Elia di Sungai Kerit. Ini juga dapat kita. Ya. Sesudah itu Tuhan mempunyai tugas baru buat Elia. Yaitu menghadap Raja Ahab. Kemudian Elia berdoa menurunkan api dari langit membakar korban bakarannya. Dan Elia berdoa agar hujan itu turun. Ya, terjadi kebangunan rohani yang besar di Israel. Biarlah masa pandemi ini kita pergunakan. Karena ini adalah rencana Tuhan. Kita pergunakan. Ada 7 rahasia tadi. Sehingga kita terpelihara oleh Tuhan. Pelayan siap. Demikian juga tugas yang lebih besar sedang menanti kita umat Tuhan. Istimewa di akhir zaman. Ya, Tuhan punya rencana terbesar dan terakhir. Ya. Sekarang dicari Elia akhir zaman untuk menyelesaikan rencana Tuhan di muka bumi. Ya, persiapkan, ya, kita, ya, persiapkan, saudara dikasih Tuhan. Kita masing-masing terus meningkat sampai puncak. Jangan kita tinggal diam. Jangan kita tinggal diam. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan tidak pernah punya rencana kecil-kecilan. Tuhan juga tidak hanya sekedar memberikan rencana yang besar. Tuhan mempunyai rencana yang terindah bagi kita. Amin. Ya. Ingat,
Elia adalah manusia biasa. Benar-benar manusia yang pernah mengalami pasang surut secara mental. Bahkan Elia pernah merasa tidak tahan hidup. Bahkan dia pernah minta mati saja. Ini menunjukkan kekuatan yang ada pada Elia itu dari Tuhan, bukan kehebatan Elia. Kalau Elia bisa, kita pun juga bisa. Amin. Sebab Tuhannya Elia adalah Tuhannya kita. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Elia waktu itu, ya, dia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, hujan tidak turun di bumi selama 3,5 tahun 6 bulan. Ya. Untuk itu, saudara dikasih Tuhan, mari kita semua, ya, yang hidup seperti Elia dalam masa krisis, jangan khawatir. 7 hal saudara perhatikan, kita akan bersama-sama merasakannya. Ya, dan Tuhan akan memberi setelah nanti selesai. Kapan tidak tahu, tapi kita akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, ya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Persiapkan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan. Dari atas kembali, dari atas. Ku yakin saat kau berfirman. Amin. Ya. Ku berang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dari atas kembali, dari atas. Biarlah kita yakin di saat Dia berfirman. Ya, di saat itu Dia sudah menolong kita.
saat kau kita hanya mau percaya dan taat. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, duniakan dan dipulihkannya bagi Tuhan. Haleluya, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau yang sudah menolong kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut khawatir menghadapi masa-masa krisis ini. Kalau kita mau seperti Elia, ada 7 hal yang perlu diperhatikan dalam hidup ini, maka pemeliharaan Tuhan akan nyata terus. Yang satu tertutup akan
luka yang lain. Itulah kuasa pertolongan Tuhan nyata di saat kita mau benar-benar mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Maka kita akan bisa memiliki iman yang kuat. Dan kita harus percaya seperti Elia, bahwa sebelum Elia datang di Sungai Kerit ataupun di kota Sarfat, Tuhan sudah menolong. Dan biarlah ini juga menjadi satu kekuatan harapan bagi kita ke depan. Sekalipun masih menghadapi masa ini, Tuhan sudah menolong. Kita mau percaya dan taat. Haleluya. Dan Tuhan akan memelihara dari hari ke hari. Oh, haleluya. Haleluya. Dan biarlah banyak kita bergaul, menyembah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari serahkan semua yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan, tidak sesuai firman Tuhan. Supaya Tuhan tolong saat kita makan minum tubuh dan darah Tuhan, maka percaya kita nyata, sehingga kita terus akan tertolong sampai rencana Tuhan nanti. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Banyak hal Tuhan yang Kau sudah ajarkan kepada kami lewat firman, tentunya dalam urapan Roh Kudus Tuhan. Sehingga di saat menghadapi masa krisis, masa pandemi COVID-19 yang tidak atau belum kita tahu kapan selesai, tapi yang kita tahu bahwa di saat masa itu boleh seperti Elia Tuhan, sehingga kita punya iman yang kuat dan teguh Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, sehingga kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita ini, sehingga terus kita memiliki iman yang kuat Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Ampuni mungkin selama ini kami kurang sungguh-sungguh di dalam memperhatikan firman-Mu Tuhan. Tapi biarlah Engkau akan berbicara kepada setiap kami Tuhan. Di saat kami membaca akan firman Tuhan, di saat kami mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh hamba-Nya, di saat kami membaca renungan-renungan yang ada, di saat mendapat nasihat dari pimpinan-pimpinan rohani, dan bahkan lewat peristiwa atau kejadian yang Kau izinkan terjadi, kami boleh ya Tuhan mendengarkan akan kejadian itu, dan kami boleh merasakan bahwa Engkau sedang berbicara kepada kami, menegur kami Tuhan. Bahkan di saat kami datang berdoa kepadamu Tuhan, sehingga semakin mantap Tuhan, karena Engkau terus berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Itulah biarlah di hari-hari ini Tuhan, kami semakin mempergunakan waktu yang ada untuk mencari kehendak daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang memelihara dari hari ke hari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ampuni kekurangan, kelemahan yang masih ada pada kami, yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Dan biarlah apa yang sudah Engkau nyatakan, perdengaran kepada kami, itu yang menjadikan kekuatan kami ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan sebentar kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu. Ampuni Tuhan segala kekurangan kelemahan, layakkan kami supaya kami boleh
menerima tubuh dan darah-Mu, layak menerima tubuh dan darah-Mu, dan firman-Mu boleh menyatu di mendarah daging dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapa, bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau Tuhan rela mati di atas kayu salib hanya untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan perjamuan ini. Kita pegang roti yang adalah tubuh Tuhan di tangan kanan, tinggikan di atas kepala kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Semua sudah siap. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan supaya kami menjadi satu. Kita angkat cawan yang ada Yesus lebih tinggi di atas kepala kita. Darah yang sama di dalamnya ada kuasa untuk menolong kita, menyucikan kita. Bahkan ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani ini. Jamah dan imani dari Yesus akan bekerja. Haleluya Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kemurahan, kebaikan, dan perhatian Tuhan dan kasih-Nya Tuhan bagi kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Hanya ucapan syukur Tuhan yang kami boleh panjatkan kepada pagi hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu, kasih-Mu, perhatian-Mu bagi kami Tuhan, yang Kau sudah tujukan semua buat kami Tuhan, baik lewat kuasa firman dalam urapan Roh-Mu, baik juga lewat perjamuan ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami boleh merasakan bahwa Engkau sedang bekerja dalam kehidupan kami. Engkau sedang menolong kami. Engkau sedang memelihara kehidupan kami, untuk kami memiliki kekuatan dan keteguhan menghadapi situasi-situasi ini Tuhan ke depan. Tetapi kami tahu, kami percaya saatnya nanti Tuhan, kami boleh tertolong dan bahkan Kau memakai kehidupan kami Tuhan seperti Kau pakai Elia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
terima kasih. Kami sekarang berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka boleh merasakan pemeliharaan daripada Engkau Tuhan, oleh karena kuasa firman dalam urapan Roh Kudus Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jangan satu pun yang mengalami satu kekhawatiran, kebimbangan dan sebagainya Tuhan, tapi boleh mempercayakan diri kepadamu Tuhan, karena semua itu sudah terjadi seperti saat Elia, sehingga kami juga boleh merasakan kuasa itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam hidup mereka sidang jemaatku juga Engkau akan menolong supaya semakin hari boleh semakin ada dalam satu kesatuan dan bahkan kebahagiaan surga, sekalipun di dalam suasana ini pandemi. Terima kasih Bapa. Yang sakit dalam tubuh jasmani, mari Tuhan, sakit apapun juga termasuk yang COVID-19, Engkau sudah menolong Tuhan, sehingga semua itu akan menjadi kenyataan bahwa pertolongan Engkau nyata Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga akan segera dipulihkan dan boleh merasakan dan menyaksikan bagaimana kuasa pertolongan Tuhan nyata. Baik yang ada di rumah, baik yang ada di rumah sakit juga, Engkau tolong semua Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi sidang-Mu yang sudah disembuhkan dari sakit penyakit apapun, boleh bersyukur mewujudkan pertolongan-Mu nyata Tuhan. Oh, terima kasih, sehingga mereka juga semakin memiliki iman yang kuat dan teguh Tuhan, sehingga Bapa dalam surga seperti Elia menghadapi di Sungai Kerit atau di Sarfat, sekalipun tempat-tempat yang seharusnya tidak mempunyai potensi apa-apa, tetapi Engkau menolong Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan, supaya Engkau juga memberikan kepada mereka Bapa, yaitu pertolongan untuk orang tua, mendukung untuk bisa ikut dalam ibadah secara online Tuhan, mendorong anak-anak, membimbing anak-anak dalam perkara yang rohani ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau akan tolong setiap kami Tuhan, sidang jemaat mendengarkan, untuk tetap setia mengikuti ibadah-ibadah sekalipun secara online Tuhan, sebab itulah yang Engkau kehendaki. Bahkan di saat-saat krisis ini, biar kami semakin sungguh-sungguh untuk ibadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan segala situasi kondisi, baik di negara ini juga di kota kami Mojokerto. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami Bapa di dalam surga juga saat ini berdoa Bapa di dalam surga untuk sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan khusus. Mereka sudah diberkati dengan ucapan syukur, persembahan syukur, dengan ucapan syukur. Demikian juga untuk Bapa dalam surga diakonia yang sudah diberkati untuk bisa membagi berkat bagi yang membutuhkan. Demikian juga yang sudah mengembalikan perpuluhan, oleh karena mereka sudah diberkati oleh-Mu. Itulah bukti mereka sudah diberkati Tuhan. Demikian juga untuk persembahan khusus untuk renovasi gereja ini. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau sudah kirimkan semua itu lewat sidang jemaat-Mu, lewat anak-anak-Mu yang sudah diberkati, dan ambil perhatian Tuhan, sehingga semua ini boleh tercover Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Bagi yang merindukan, Engkau juga akan memberkati, supaya mereka bisa juga menyalurkan berkat-berkat itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sekarang sidang jemaat, saya undang sidang jemaat yang berulang tahun pada bulan Februari, juga dalam ulang tahun pernikahan dalam bulan Februari. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama
ya yang suami istri ya bisa bergandengan tangan. Ya. Mari saya akan berdoa untuk saudara. Saya untuk berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk sidang jemaat yang berulang tahun pada bulan Februari dan juga ulang tahun pernikahan pada bulan Februari, di mana Engkau sudah memberkati mereka Tuhan. Engkau sudah memberi kekuatan kesehatan mereka Tuhan, juga di dalam pribadi masing-masing Tuhan, dan kemurahan-Mu sudah nyata. Engkau sudah memberikan perpanjangan umur Tuhan, supaya mereka boleh Bapa di surga mempergunakan waktu yang ada untuk Engkau Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kemurahan perpanjangan-Mu bagi mereka. Demikian juga yang berulang tahun pernikahan, Engkau yang semakin menyatukan Tuhan dalam hidup nikah ini, memberkati juga Tuhan dalam hidup nikah ini Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau pakai semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, dan Kau pakai dalam setiap apapun yang Kau percayakan kepada mereka untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih juga mereka boleh lebih setia dalam ibadah melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, berkati setiap pelayan-Mu malam hari ini, menyatakan berkat limpah dalam damai sejahtera dan kasih karunia. Terima kasih Tuhan, berkati juga pelayan yang lain yang waktunya nanti juga akan Bapa dalam surga berterjadwal. Terima kasih, berkati setiap pribadi yang mendukung di dalam jalannya acara ibadah ini Tuhan, dalam rekaman ini Tuhan. Engkau memberkati mereka. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah Bapa dalam surga kami akan sampai ibadah yang akan datang, dan dalam penyertaan bukakan firman-Mu semakin nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai-pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua, dan biar kita tetap berdoa sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.